Bukan cuma kualitas audionya yang kece nih, tapi Saramonic Blink Me B2 ini bisa bikin konten lu makin cakep nih. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, yang pertama kita ngomongin soal desainnya nih. Nah, dari segi desain, nah ini juga sambil lagi gue pakai ya. Nah, desainnya itu compact banget, kecil, tapi ya walaupun kalau misalnya gue udah pernah bahas juga nih soal HoloLens Lock M2 ya. Nah, itu tuh emang lebih kecil sih bentuknya, tapi di sini tuh lebih besar ya bentuknya, dan ada layar 1,3 inch gitu, dan udah TFT jadi touchscreen. Dan kalau misalnya sama receivernya ya kira-kira nih bentukannya kayak gini gitu. Dan kalau beratnya si receivernya dan si transmitternya sekian ya. Oke, masih ngomongin desainnya, karena si transmitternya ini langsung terhubung dengan si receivernya, jadi dia tuh kayak jadi satu nih ya. Gua kasih visualisasinya aja, dia tuh kayak nempel kayak gini, sehingga lu bisa memudahkan untuk dibawa kemana-mana gitu, karena kayak itu udah jadi satu kesatuan. Jadi lu tinggal cabut aja, terus habis itu lu tinggal colokin. Jadi secara desain itu kayak bisa dibilang kayak compact lah, nggak terlalu besar, walaupun ya dari segi ukuran maksudnya ini lingkarannya tuh sangat lumayan cukup besar ya dibandingkan dengan HoloLens Lock M2, tapi menurut gue masih compact gitu. Oke, selanjutnya kita ngomongin fiturnya nih. Nah, fiturnya menurut gue yang sangat cakep banget yaitu adalah internal recordingnya. Nah, internal recordingnya ini ada sekitar 8 GB. Jadi kalau lu mau ada backupan file, jadi ketika lu lagi ngerekam menggunakan kamera, nah lu juga bisa nge-record langsung dari receivernya gitu. Jadi langsung nge-record, jadi lu punya backupan audio, entah itu dari kameranya. Jadi bukan dari kamera sih, maksudnya dari si receivernya itu, dari kamera juga ada, dari receivernya juga ada gitu. Nah, karena gua lagi pakai, jadi ya nanti kita coba ya gimana kualitas dari yang si backupan filenya dibandingkan menggunakan audio langsung dari yang kameranya. Oke, ini adalah kualitas audio menggunakan Saramonic Blink Me B2 menggunakan noise cancellation. Belakang gue jalan raya, bagaimana kualitas audionya, apakah suara gue masih terdengar dengan jelas? Cek 1, 2, 3, bagaimana kualitas audionya. Oke, ini adalah kualitas audio menggunakan Saramonic Blink Me B2 menggunakan noise cancellation. Belakang gue jalan raya, bagaimana kualitas audionya, apakah suara gue masih terdengar dengan jelas? Cek 1, 2, 3, bagaimana kualitas audionya. Oke, fitur yang kedua adalah nih, kalau lu bisa lihat, jadi kayak lu bisa ngubah-ngubah sih layarnya itu kayak penampilannya. Kayak kalau yang di gua ya jadi logo Wia gitu. Nah, itu lu juga bisa ganti-ganti sesuai kemauan lu. Kalau lu punya gambar-gambar yang lucu gitu, itu lu bisa ganti gitu. Kalau gua ya kayak gini gitu. Nah, lu bisa ganti-ganti menggunakan aplikasi dari si Saramonic-nya itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya fitur yang ketiga adalah menurut gua noise reduction-nya nih. Karena menurut gua noise reduction-nya ini sangat cakep banget. Nah, ini gua nge-recordnya lagi menggunakan noise reduction-nya. Coba ya kalau misalnya kita tanpa noise reduction. Nah, ini audio tanpa menggunakan noise reduction, bagaimana kualitas audionya. Kayak ini kita gua di studio, dan kalau misalnya gue nyalakan, nah ini bagaimana kualitas audio menggunakan noise reduction-nya gitu. Selanjutnya adalah bahas audio quality-nya nih. Nah, bagaimana dari tadi kita menggunakan si Saramonic Blink Me B2-nya menggunakan noise reduction. Nah, kita juga udah pernah bahas si Saramonic Blink Me B2-nya secara ya light gitulah, karena di Reels, untuk konten Reels gitu, menggunakan versus si HoloLens Lock M2 gitu. Menurut gua kualitasnya udah cukup bagus ya, tapi nanti kita coba lagi untuk ngebandingin lagi bagaimana kualitas si audionya menggunakan antara si Saramonic dan HoloLens Lock M2 ini. Ini adalah kualitas audio menggunakan Saramonic Blink Me B2 tanpa noise cancellation di dalam ruangan. Bagaimana kualitas audionya? Cek 1, 2, 3, cek. Bagaimana tanpa noise cancellation.
Oke, ini adalah kualitas audio menggunakan Saramonic BlinkMe B2 menggunakan noise cancellation. Bagaimana kualitas audionya di dalam ruangan? Cek 1 2 3, cek. Di sekitar lagi pada kerja. Jadi ya ada sedikit suara. Bagaimana kualitas audionya? Oke, ini kualitas audio menggunakan HoloLens Lark M2 di dalam ruangan tanpa noise cancellation atau noise reduction. Bagaimana kualitas audionya? Cek 1 2 3, cek. Oke, ini adalah kualitas audio menggunakan HoloLens Lark M2 menggunakan noise cancellation. Bagaimana kualitas audionya? Cek 1 2 3. Di sekitar lagi pada kerja. Bagaimana kualitas audionya? Cek 1 2 3, cek. Oke, ini adalah kualitas audio menggunakan Saramonic BlinkMe B2 tanpa noise cancellation. Bagaimana kualitas audionya? Cek. Belakang gua adalah jalan raya. Bagaimana kualitas audionya? Cek 1 2 3. Apakah suara gue masih terdengar dengan jelas? Oke, ini adalah kualitas audio menggunakan Saramonic BlinkMe B2 menggunakan noise cancellation. Belakang gue jalan raya. Bagaimana kualitas audionya? Apakah suara gue masih terdengar dengan jelas? Cek 1 2 3. Bagaimana kualitas audionya? Oke, ini adalah kualitas audio menggunakan HoloLens Lark M2 tanpa noise cancellation. Di belakang gue adalah jalan raya. Bagaimana kualitas audionya? Cek 1 2 3, cek. Bagaimana kualitas audionya? Oke, ini adalah kualitas audio menggunakan HoloLens Lark M2 menggunakan noise cancellation atau noise reduction. Bagaimana kualitas audionya? Belakang gua ada jalan raya. Cek 1 2 3, cek. Bagaimana kualitas audionya? Oke, selanjutnya setup and compatibility-nya nih. Nah, menurut gua pertama kali first impression adalah ketika kalau misalnya lu nge-setup langsung kayak ke kamera gitu mungkin simple ya segala macam. Nah, tapi ketika lu mau ngeset kayak gini nih yang logo Siria atau gambar-gambar lain itu kayak lu mau ganti-ganti, menurut gua first impression gua adalah itu cukup sulit ya, karena untuk ngeregis ke aplikasi Saramonic-nya itu agak kayak susah karena harus gagal beberapa kali dan gua terus nyobain lagi. Akhirnya baru bisa untuk kayak kedaftar di aplikasi Saramonic-nya dan baru lu bisa setting ke Saramonic BlinkMe B2-nya ini gitu. Selanjutnya juga adalah soal bagaimana lu setup ke handphonenya gitu. Nah, di paket pembeliannya kalau misalnya yang gua dapatkan yaitu hanya dapatkan jack 3,5 mm dan USB Type-C ke USB-A. Nah, nggak ada kalau misalnya udah handphonenya yang kayak gua gitu, ini tuh nggak bisa, kan nggak ada jack 3,5 mm-nya ya, jadi harus C2C ya otomatis kalau menggunakan si Saramonic BlinkMe B2-nya. Nah, jadi lu harus beli kabel lagi atau bisa pakai kabel charger dan lu colokin dan ya jadinya plug and play sih, cepet, kayak nggak harus ke aplikasinya yang kayak mungkin kayak DJI kayak gitu, lu harus setting ke DJI-nya dulu. Nah, kalau ini langsung bisa plug and play aja gitu, jadi lu bisa langsung ngerekam gitu. Cuma ya minusnya kita nggak dapat kabel Type-C to C-nya gitu untuk nge-record. Oke, selanjutnya adalah ngomongin soal baterainya nih. Menurut gue dari baterainya cukup boros ya, kalau apalagi kalau misalnya lu harus nyalain kayak gini terus nggak dimatiin gitu layarnya, itu cukup boros karena beberapa kali gue bikin konten doang kayak sekitar 5 video YouTube gitu, itu udah mati dan harus dicas lagi gitu, baik dari si transmitternya atau receivernya gitu, karena kan si receivernya juga harus ngecas si transmitternya juga kan, jadi ya kurang lebih sekitar 5 videoan gitu, 5 video YouTube kayak gini itu udah habis gitu. Oke, untuk harganya tuh ya sekian nih. Nah, menurut gua si Saramonic BlinkMe B2 ini cukup apa ya, mungkin affordable ya secara harganya, dan karena stylish juga, kayak lu bisa ganti-ganti, walaupun ya ini bisa dikatakan juga sekaligus jadi minus gitu karena baterainya jadi boros, tapi menurut gua untuk kayak menunjukkan kayak contohnya kayak gini ya, logo gitu, kalau misalnya mungkin perusahaan lu mau pakai, jadi kayak ada logo perusahaan lu gitu, kayak jadi ketika lu lagi ngobrol atau bikin kayak semacam video podcast atau lagi wawancara gitu, jadinya kayak kelihatan dari logo dari si perusahaan lu gitu di mikrofonnya. Dan menurut gue juga kelebihannya yaitu sistem plug and play ke handphonenya gitu. Walaupun kalau misalnya
lu misalnya nggak ada, kalau di handphone lu nggak ada jack 3,5 mm, jadi lu harus menggunakan type kabel C2C gitu buat nyolokin ke si receivernya gitu. Jadi lu harus mungkin kalau misalnya lu nggak punya kabel C2C, jadi lu harus beli lagi gitu. Dan itu tapi menurut gua cukup memudahkan ya gitu, karena tinggal plug and play, jadi nggak usah harus setting lagi di aplikasi Saramonic-nya kayak gitu-gitulah. Oke, mungkin dari tadi gue udah mention kayak kekurangannya yaitu baterainya yang cukup boros gitu ya. Nah, tapi menurut gue itu bisa jadi pertimbangan juga buat kalian yang mau beli, karena ya baterainya nggak seawet mungkin Holyland gitu, Holyland Lark M2 gitu. Kayak gue udah make beberapa lama, hampir kayak seminggu, baterainya tuh nggak habis-habis, kayak baru ya sekitar semingguan gitulah kalau Holyland. Tapi kalau karena ini ada layarnya, tapi kalau misalnya mungkin kalau lu matiin kayak gitu, mungkin baterainya jauh lebih hemat gitu. Nah tapi kalau misalnya ya dinyalain biar kelihatan lebih stylish kayak gitu, ya paling lu jadi pertimbangannya ya soal ketahanan baterainya aja sih. Oh iya, by the way, kita juga udah pernah bahas nih Insta360 Flow ini cara menggunakannya. Buat kalian yang mau nonton videonya bisa klik kanan atas atau klik linknya di description box dari video ini. Dan kita juga pernah review Insta360 Flow ini. Buat kalian yang mau nonton videonya bisa klik kanan atas atau klik linknya di description box dari video ini. Oke, segitu dulu aja videonya. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan soal si Saramonic BlinkMe B2-nya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian ingin support kita juga bisa dengan membeli ya. Saramonic juga ada di website kita yaitu wia.id. Gue Hisham, see you in the next video.